الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Bapak Ibu jamaah Masjid Bandarul Amal, ini peserta Salat Buana yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kajian kita di masjid ini adalah kajian hadis Bulughul Maram. Hadis yang lebih berorientasi kepada fikih. Namun karena pada siang hari ini Puan Guru berhalangan, maka saya ingin menyampaikan juga tentang hadis. Hadis ini dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis nomor ke-11, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Hadis dari sahabat Nabi yang juga cucu tercintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Hasan radhiyallahu an, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Sayyidina Hasan, aku hafal betul petuah dari eyangku, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa saja yang membuat kamu ragu menuju perkara yang membuat kamu tidak ragu. Hadis ini saudara sangat singkat tapi maknanya cukup padat. Pendek tapi maknanya sangat luas. Sehingga kalau kita ngaji hadis, biasanya bagaimana tuh keahlian yang menyampaikan. Kalau memang dia ahlinya ahli fikih, akan lari ke ilmu fikih. Kalau ahli tasawuf, dia akan lari ke tasawuf. Jadi hadis yang singkat ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa saja yang membuat kamu ragu kepada yang membuat kamu tidak ragu. Pada kesempatan ini secara singkat saya ingin membawa kepada dua disiplin ilmu. Contoh simpel saja. Yang pertama kita ambil dalam bidang ilmu fikih, yaitu perkara yang mungkin kita sering terjadi dalam ibadah kita, yaitu di mana ketika kita sholat zuhur, asar atau sholat Aisyah yang 4 rakaat, kita ragu apakah kita ini sholat sudah 4 rakaat atau belum, 4 atau belum. Ini namanya ragu. Berarti kalau terjadi ragu seperti ini, da' ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada yang tidak ragu. Yang pasti kita sudah melaksanakan 3, itu pasti. Yang kita ragukan adalah 4. Maka kita ambil 3, lalu kita berdiri lagi, seperti itu. Namun nanti sebelum salam kita disunahkan adalah sujud sahwi. Ini bagaimana kalau terjadinya saat salat berjamaah? Maklum kan, yang namanya imam juga manusia. Semalam habis nonton bola puyeng dia, andalannya kalah. Pas salat zuhur itu imam yang seharusnya sudah tahiyat akhir, ini malah berdiri lagi karena dia ragu mungkin.
sehingga ambil yang 4, ambil yang 3, berdiri lagi. Makmum ada yang yakin, ada yang enggak. Bagaimana nih bagi makmum yang yakin bahwa dia melaksanakan sudah 4 rakaat sementara imam berdiri lagi? Ini mungkin bisa saja terjadi. Maka bagi makmum yang yakin ada 2 pilihan. Dia sih yakin yang rakaat pertama dia ingat rukuknya yang dicipulir, rakaat kedua yang diceleduk, rakaat ketiga yang di daerah Lebak Bulus, rakaat keempat dia ingat yang di Meruya. Ingat seperti itu, dia yakin sudah 4 rakaat. Ini bagaimana makmum? Jika ada imam sudah 4 rakaat berdiri lagi, makmum harus bagaimana? Apakah dia harus ikut imam? Apakah dia harus tetap dalam pendiriannya sudah 4 rakaat? Maka dalam agama dikasih 2 opsi. Opsi yang pertama, itu si makmum boleh pada pendiriannya, yakni dia sudah yakin 4. Memang harus seperti itu. Karena dia sudah yakin 4, maka dikasih opsi dalam agama 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia muparokoh. Artinya muparokoh, keluar dari sholat berjamaah sehingga sholat sendirian. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, dia tetap pada pendiriannya karena udah yakin 4 rakaat, sehingga dia tahiyat akhir sampai nunggu imam selesai rakaat yang menurut dia rakaat 4, sampai dia imam itu tahiyat kembali. Kemudian kita tunggu, kalau kita bacanya sudah habis, terus baca aja. Baca doa-doa yang kita bisa sampai kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh sampai imam duduk kembali. Itu namanya nunggu imam sehingga gerakannya bertemu lagi. Kalau makmumnya sudah yakin kemudian dia ikut imam, maka itu si makmum sholatnya menjadi tidak sah. Tapi kalau imam karena tadi dia ragu, maka dia sah. Nah, ini yang memungkinkan terjadi pada diri kita ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, kalau ada imam sudah 4 rakaat diri lagi, sementara kita sudah yakin, 2 opsi bagi kita, muparokoh atau nungguin imam. Artinya di sini dalam hadis ini, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa saja yang membuat kamu ragu menuju kepada yang membuat kamu tidak ragu. Itu dari sisi fikihnya. Sekarang dari sisi tasawufnya, hadis ini berbicara tentang warok. Warok pakai ain, bukan warok. Kalau warok di belakang. Warok artinya afik, preventif, hati-hati, itu warok. Walaupun hadis ini singkat, kalau kita kaji ternyata warok itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang dasar, menengah, sampai tingkatan yang paling tinggi. Ini dari hadis dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tingkatan warok yang pertama, tarkul haram khaufan anil wuku, tarkus syubhat khaufan anil wuku fil haram, wa tarkul fudul mubahat khaufan anil wuku fil syubhat. Jadi waro itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu yang sangat rendah. Yang ini mesti wajib bagi kita semua, yaitu meninggalkan perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi kalau kita sudah mampu meninggalkan perkara yang diharamkan dalam agama, berarti kita namanya sudah menjadi orang yang waro tingkat yang sangat dasar. Sebagai contoh, di jalan, lagi jalan kita nemu uang 10.000, atau di kamar mandi lah, tempat wudhu kita nemu dompet. Kalau sampai itu dompet kita ambil, berarti kita tidak punya warok. Ada uang 10.000 di jalanan, main kita ambil saja, lalu kita belikan nasi uduk. Harga nasi uduk 20.000, setengahnya dari uang yang kita ambil di jalanan itu.
maka itu namanya kita bercampur dengan barang yang haram. Kalau demikian, arba'una yauman la tuqbalu salatuhu. 40 hari salat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini gara-gara kita makan yang haram. Jadi kalau kita beli nasi uduk 10.000, 1.000-nya ada yang haram, 40 hari salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kalau yang dicuri miliaran-miliaran? Naudzubillah. Ini kita meninggalkan yang haram seperti ini. Kalau seandainya nih masyarakat Indonesia semuanya memiliki sifat wara, nampak nih kalau kita ketinggalan dompet di kamar mandi, ketinggalan dompet di tempat wudu, itu enggak akan bergeser. Ini sayangnya masyarakat kita masih jauh dari ini. Tingkatan dasar saja kita masih banyak terjadi ini. Karena kalau kita, andai kita nih mau menjadi orang yang amanah, maka kita harus umumkan itu dompet itu kepada masyarakat sekitar, kepada orang yang lewat. Selama setahun kita harus umumkan. Kalau ternyata kita enggak umumkan, main pakai aja, itu haram. Nah, ini wara tingkatan yang pertama. Yang kedua, wara itu tarku syubhat, meninggalkan perkara yang syubhat, khaufan anil wuqu fil haram. Meninggalkan perkara yang syubhat karena kita khawatir terjerumus kepada yang diharamkan. Sebagai contoh, kita lagi tugas ke luar negeri, tugas ke Singapura. Di sana banyak sekali makanan beraneka ragam. Atau kita lagi main-main ke Bali, makanan beraneka ragam. Di depan kita dihidangkan suku makanan santap malam, bentuknya kayak rendang. Kita ragu, ini apa daging babi, apa daging sapi? Muncul keraguan-raguan. Daging sapi apa daging babi? Kalau daging sapi jelas halalnya, kalau daging babi jelas haramnya. Kita ragu. Kalau kita memiliki sifat wara, maka tinggalkan itu. Ambil yang pasti, apa? Sebelahnya ada tempe, ambil tempe aja. Padahal kalau kita ragu sebetulnya nih secara fikih, ini daging babi apa daging sapi, ragu, itu masih boleh dimakan dalam kajian fikih. Tapi dalam tasawuf, ketika kita ada ragu, ini daging babi apa ini daging sapi, maka tinggalkan, agar kita menjadi pribadi orang yang memiliki sifat wara. Wara yang pertama, kita meninggalkan yang haram, ini wajib. Harus semua muslim kita harus meninggalkan perkara yang diharamkan. Wara yang kedua, meninggalkan perkara yang syubhat, yang ragu, maka kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, berarti kita memiliki sifat namanya wara. Itu wara yang kedua. Sementara wara yang ketiga adalah tarkul fudulul mubahat khaufan anil wuqu fis syubhat. Kita meninggalkan perkara berlebih terhadap yang dihalalkan, yang dibolehkan. Kenapa? Khaufan anil wuqu fis syubhat, karena kita khawatir terjerumus kepada perkara yang syubhat. Contoh, kita diundang pesta pernikahan oleh kawan kita di gedung Masjid Manul Amal di bawahnya. Karena pesta pernikahan di gedung, walaupun waktunya singkat, biasanya aneka macam makanan itu disediakan. Ada kambing guling, nasinya aja beraneka ragam, ada nasi kebuli, nasi putih, nasi kuning. Nah, ini ada orang yang tidak memiliki sifat wara yang tingkatan yang ketiga. Dia ambil itu semua makan yang dia kepengenin, karena boleh. Mau ngambil semua boleh. Daging guling, kambing guling dia ambil, nasi biryani dia ambil, semuanya sampai piringnya metung istilahnya, penuh. Maklum kalau sudah tua, asam lambungnya sudah mengkerut, itu makanan yang dia ambil tidak habis. Bukan ada yang tangan kirinya sambil pegang itu piring, tangan kanannya sambil nyuap, dia ngantri lagi, takut kehabisan.
Akhirnya karena saking banyak yang diambil, ujung-ujungnya disimpan di bawah meja. Nah, ini namanya perilaku orang yang menunjukkan tidak memiliki sifat wara. Boleh kita ngambil sebanyak-banyaknya karena itu halal, tidak diharamkan dan tidak syubhat juga. Ini perkara yang boleh kita ambil sebanyak-banyak, silahkan. Tapi bagi ulama tasawuf, bagi orang-orang sufi, orang-orang yang memiliki sifat wara, dia akan ambil sesuai kebutuhan dia, tidak rakus, walaupun itu boleh. Ini namanya tarkul fudul khaufan anil wuku fi syubhat. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, kita bisa mengukur nih perilaku kita dalam keseharian. Apakah kita selama ini masih mau mengambil barang-barang orang lain yang tertinggal di jalanan, tertinggal di kamar mandi? Masih kita mau mengambil perkara-perkara yang perkara itu syubhat, perkara itu remeng-remeng, belum jelas? Apakah kita mau ngambil seperti itu? Ataukah kita masih berperilaku orang yang kalau diundang hajatan ngambil sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya disimpan di bawah meja? Nah, inilah, ini perilaku seperti ini akan meninggikan derajat seorang muslim. Makanya kan dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, tobatlah kalian semua wahai semua orang mukmin. Biasanya kan kalau disuruh tobat itu orang yang berbuat salah. Ini semua muslim tak terkecuali semuanya disuruh tobat. Ini tobat juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita masih belum mampu bersikap wara tingkat pertama, segera tobat, karena itu dosa besar, mengambil barang yang haram. Kalau kita sudah mampu tidak mengambil barang-barang yang haram, kemudian kita masih yang remang-remang masih kita ambil, yang subhat masih kita ambil, tobat sekarang juga. Kemudian apakah kita masih berfudul fil mubahat, berlebih-lebih pada perkara yang mubah? Kita tobat. Makanan sebanyak-banyaknya memang boleh, tapi kalau kita masih rakus, semuanya kita hembat, pada ujung-ujungnya tidak habis, pada ujung-ujung mubadir, sekarang juga kita harus tobat. Inilah makanya Nabi Muhammad SAW itu tak kurang dalam sehari tobat dari istighfarnya aja 100 kali, tak kurang, bisa lebih berarti. Nabi aja kalau kita pikir-pikir dosanya apa? Nabi yang sehariannya ibadah, gerak-geriknya ibadah, ucapannya mengandung ibadah, semua hal ihwal Nabi itu kalau enggak sunnah wajib, enggak sunnah wajib, yang mubah Nabi enggak kerjakan. Karena perkara yang mubah pun diubah menjadi hal yang sunnah. Mau tidur mubah, tapi kalau tidurnya diniatkan agar kita nanti pagi bisa ibadah tahajud, itu tidurnya jadi ibadah. Makan juga mubah, tapi kalau makannya kita niatkan untuk agar kita kuat sholat, maka makan itu menjadi ibadah. Jadi perilaku Nabi itu kalau enggak sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah wajib. Tapi kenapa Nabi sampai sehari, dalam sehari itu tak kurang dari 100 beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang inilah level tobatnya berbeda-beda. Kalau kita mungkin tobatnya masih tobat dari yang haram, tobatnya dari hal yang syubhat. Nabi tak pernah juga tobatnya dari yang fudulul mubahat. Kelas kita mungkin bisa ditobati, tobat kita adalah kelas fudulul mubahat, kelas yang berlebih dalam perkara yang boleh. Kalau Nabi itu kenapa sampai tobat juga? Karena khawatir ada waktu barang sedetik lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Khawatir barang sedetik ada perilaku, ada pikiran yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau boro-boro, lagi sholat aja pikiran kita kemana-mana.
Itu kita. Kalau Nabi sedetik aja lupa sama Allah, maka Nabi tobat. Maka inilah posisi kita, di mana kita menyikapi sikap kita, apakah di warat tingkatan pertama, kedua sampai ketiga. Ini yang memerlukan kita tobat. Nabi sudah lulus itu semuanya di level yang sangat tinggi. Nabi juga tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin sekelumit makna dari hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu menuju perkara yang tidak membuat kamu ragu. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan nilai pahala yang berlipat-lipat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.